Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sita Delianan Firmiali SMSM selaku dosen pengampu literasi teknologi dan keuangan. Perkenalkan nama saya Reza Putra Pambudi dengan NIM 15012130159 dari kelas AB4510. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas asesmen 4 grup analisis. Topik kedua, itu yang materinya tentang Cyber Security Challenge in the Digital Economy and Innovation Strategy to assess the problem of cybersecurity challenge in the digital economy. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu cyber security. Cyber security atau keamanan cyber adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer dari berbagai ancaman atau akses ilegal. Cyber security mencakup alat, kebijakan, dan konsep keamanan yang dapat digunakan untuk melindungi aset dan pengguna organisasi. Keamanan cyber dapat mengurangi penetrasi ancaman ke dalam sistem komputer. Adapun manfaat dari cyber security yaitu yang pertama melindungi data sensitif. Dengan adanya cyber security, semua data dapat lebih aman dan terlindungi dari ancaman pencurian identitas. Yang kedua, mempertahankan produktivitas. Dengan cyber security, sistem dan jaringan dapat terlindungi dari malware dan ancaman lainnya, sehingga Anda dapat bekerja lebih produktif dan aman. Yang ketiga, pemulihan yang lebih singkat. Jika seseorang atau organisasi mengalami pelanggaran dan atau gangguan lainnya, cybersecurity dapat mempercepat proses pemulihan dan mencegah beberapa kerugian. Yang keempat, membangun kepercayaan pelanggan. Dengan sistem keamanan yang kuat, pelanggan tidak akan khawatir jika data sensitif mereka dieksploitasi oleh peretas dan akan lebih percaya diri untuk memilih produk atau layanannya. Selanjutnya ada elemen cybersecurity. Cybersecurity memiliki 7 elemen penting. Yaitu yang pertama itu application security. Application security adalah elemen yang meningkatkan fitur keamanan dalam aplikasi untuk mencegah ancaman yang bisa terjadi. Ini memberikan perlindungan bagi website dan aplikasi berbasis web dari berbagai jenis serangan cyber yang dapat mengeksploitasi kerentanan dalam source code. Ancaman paling umum yang mengancam software atau aplikasi misalnya pada input validation, otorasi, manajemen sesi, dan enkripsi. Berikut ini hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Yang pertama itu ada autentikasi, kedua ada otorisasi, ketiga ada enkripsi, keempat ada logging, dan yang terakhir ada security testing. Kedua itu network security. Network security adalah elemen keamanan yang mencegah dan melindungi akses yang tidak sah ke dalam jaringan komputer. Ini merupakan konfigurasi untuk mencegah dan memantau penyalahgunaan modifikasi jaringan komputer dan resource. Network security mencakup teknologi perangkat keras dan lunak. Ada berbagai macam metode untuk meningkatkan keamanan jaringan. Berikut ini beberapa di antaranya. Seperti pertama itu software antivirus, yang kedua email security, yang ketiga firewall, yang keempat VPN atau virtual private network, yang keempat web security, yang kelima wireless security, yang keenam endpoint security, dan yang terakhir network access control. Yang ketiga itu information security. Information security adalah elemen keamanan cyber yang mengacu pada proses dan metode untuk mencegah akses ilegal, penggunaan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran informasi yang tidak sah. Informasi yang ditargetkan oleh pelaku kejahatan dapat berupa seperti informasi pribadi, data rekening bank, email, kredensial login, detail jaringan, profil di media sosial, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada cloud security. Cloud security merupakan tindakan untuk melindungi keamanan data yang ada di cloud. Ancaman yang bisa terjadi berupa pembajakan trafik layanan, penyalahgunaan, dan pencurian data. Penerapan cloud security sangat penting bagi penyedia layanan cloud. Untuk melindungi data sensitif pelanggan, penyedia layanan harus memenuhi tingkat persyaratan dan prosedur keamanan yang ada. Upaya perlindungan cloud meliputi teknologi, kebijakan kontrol, dan layanan untuk meningkatkan keamanan cloud. Elemen yang kelima itu ada operational security. Operational atau procedural security adalah elemen manajemen risiko untuk melindungi data yang rentan disalahgunakan. Elemen ini mengidentifikasi informasi yang penting dan mengembangkan mekanisme perlindungan untuk memastikan keamanannya. Yang keenam itu ada disaster recovery planning. Disaster recovery planning adalah upaya yang dilakukan
oleh suatu perusahaan untuk mengatasi berbagai bencana, seperti baik itu bencana alam, ancaman cyber, dan sebagainya. Rencana pemulihan bisa dibuat dalam bentuk dokumen formal yang memuat informasi seperti budget finansial, sumber daya dan teknologi, administrasi, dan perangkat keras. Dan elemen yang terakhir itu ada end user education. End user education adalah elemen terpenting dari keamanan cyber. Pasalnya end user atau pengguna internet yang kurang memiliki edukasi terhadap cyber security menjadi resiko keamanan terbesar baik bagi diri sendiri ataupun bagi organisasi atau perusahaan di mana mereka terlibat di dalamnya. Sebagian besar risiko keamanan terjadi karena kurangnya kesadaran dan kebijakan terhadap keamanan, prosedur dan protokol pada sebagian besar perusahaan. Celah keamanan cyber terhadap end user dapat terjadi melalui yang pertama itu penggunaan media sosial, yang kedua pesan teks, yang ketiga download aplikasi, yang keempat penggunaan email, dan yang terakhir pembuatan dan penggunaan kata sandi. Penerapan cyber security. Secara umum, penerapan cyber security dibagi menjadi tiga jenis, yaitu meliputi cloud security, network security, dan application security. Cloud security itu merupakan upaya perlindungan data yang tersimpan di cloud dengan melibatkan teknologi, kebijakan kontrol, dan layanan pendukung keamanan cloud. Network security merupakan praktik perlindungan jaringan internal dengan cara memberikan keamanan jaringan. Dan application security itu merupakan usaha melindungi keamanan aplikasi dari berbagai ancaman cybercrime. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi digital. Ekonomi digital adalah kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet dan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Adanya perekonomian digital bisa memudahkan kegiatan ekonomi secara umum. Perekonomian digital mengubah pola bisnis dari yang tadinya serba dilakukan secara manual, berubah menjadi serba otomatis. Pelaku bisnis bisa mengandalkan sistem untuk menjalankan usahanya. Kegiatan operasional yang biasanya memerlukan tenaga kerja kini dapat dilakukan oleh sistem. Contoh nyata adanya perubahan akibat ekonomi digital adalah membuka toko tanpa harus memiliki bangunan fisik. Untuk memiliki sebuah usaha, orang tidak harus membangun toko fisik karena bisa berjualan secara online. Salah satunya adalah dapat melalui marketplace. Seiring dengan sistem transaksi berbasis online, pembayaran pun sama. Sebelumnya metode pembayaran hanya dengan tatap muka. Sekarang, orang bisa membayar apa saja dengan memanfaatkan ponsel mereka kapanpun dan dimanapun. Perubahan digital ekonomi menjadi serba online merupakan bukti nyata perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Banyak perusahaan startup yang terus berinovasi demi memberikan pelayanan online kepada konsumennya. Caranya dengan membuat sistem atau aplikasi untuk memudahkan kegiatan sehari-hari mereka. Selanjutnya ada manfaat dari ekonomi digital itu. Ekonomi digital juga memungkinkan perusahaan memotong aspek retail dan mengirim barang sesuai dengan kebutuhan pelanggan langsung dari pabrik atau gudang supplier atau produsen. Hal ini memungkinkan biaya yang lebih rendah dan menghasilkan harga jual yang lebih murah. Selanjutnya itu tantangan dalam ekonomi digital. Revolusi Industri 4.0 mendorong berbagai negara di dunia untuk terus berinovasi dalam ranah perekonomian digital. Melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan yang ada memang tidak selalu mudah. Ada berbagai macam tantangan yang dihadapi melalui strategi yang terencana. Untuk kasus di tanah air, ada 5 tantangan dalam investasi digital ekonomi di Indonesia saat ini. Sebagai berikut, yang pertama, cybersecurity masih menjadi tantangan utama di berbagai negara dalam hal perekonomian digital. Begitu pula dengan investasi digital ekonomi Indonesia. Sebagai negara berkembang yang memiliki peluang besar, Indonesia memiliki arus transaksi online yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini menjadi celah baru bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyerangan terhadap dunia cyber. Bahkan negara kita pernah mendapat 1.225 miliar serangan cyber setiap harinya. Salah satu bentuk serangan cyber ini adalah ransomware yang dapat menyerang website yang bergerak di perekonomian digital. Kasus yang dapat dijadikan pelajaran adalah bagaimana ransomware dapat membobol bank sentral Bangladesh dan Malaysia. Akibatnya kerugian yang cukup besar pun tidak bisa dihindari. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah menciptakan sistem keamanan internet tingkat tinggi guna menjaga transaksi dan investasi ekonomi digital.
Tantangan yang kedua itu ada persaingan yang semakin ketat. Perekonomian digital juga membawa persaingan pasar semakin ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuknya produk-produk dari negara lain ke Indonesia dengan mudah. Akibatnya produk-produk lokal pun jika tidak berkembang akan tergerus oleh produk dari negara lain yang cenderung dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya, pembangunan sumber daya manusia. Tantangan selanjutnya dalam menghadapi investasi digital ekonomi Indonesia ialah mengenai sumber daya manusianya. Hal ini tentu menjadi PR bagi pemerintah di negara-negara berkembang seperti Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada tahun 2017, sebagaimana dilansir dari kompas.com, Google menyebutkan bahwa di Asia Tenggara, sumber daya profesional dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital masih sangat minim. Seperti pekerjaan rumah di negara-negara berkembang, tenaga kasar masih mendominasi sumber daya dalam hal sistem perekonomian. Tantangan ini memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Salah satu pemecahnya ialah pemerintah lagi-lagi harus bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat dan mempersiapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman jika ingin memiliki daya saing yang baik dalam menghadapi ekonomi digital saat ini. Tantangan yang keempat itu ketersediaan akses internet yang mempunyai halnya dengan halnya dengan pembangunan sumber daya manusia. Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah mengenai infrastruktur. Infrastruktur. Dalam hal ini, yang menjadi poin penting adalah ketersediaan akses internet mumpuni di hampir seluruh wilayah. Sebab akses internet inilah yang mengaruhi investasi digital ekonomi di Indonesia. Saat ini, akses internet masih terpusat di pulau-pulau terbesar saja seperti Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dinilai masih minim. Tantangan yang kelima itu regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Tantangan lainnya ialah mengenai adanya regulasi dan dasar hukum yang perlu dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman. Hukum klasik yang menyebutkan bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman mungkin akan berlaku jika aturan main mengenai digital ekonomi di Indonesia tidak ditangani dengan optimal. Menanggapi hal ini, pemerintah pun dengan sigap membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya perekonomian digital nasional. Begitu pula dengan lembaga-lembaga terkait. Ini semata-mata untuk melindungi hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi digital agar dapat berjalan dengan baik di masa mendatang. Berikut ini adalah contoh ekonomi digital pada era sekarang. Contoh ekonomi digital sudah menyebar luas di sekitar kita. Berikut ini adalah beberapa contoh ekonomi digital yang berkembang di Indonesia antara lain. Yang pertama, bidang transportasi. Di bidang transportasi, contoh ekonomi digital adalah layanan ojek. Jika menggunakan jasa ojek, orang harus datang ke pangkalan dan menunggu tukang ojek yang tidak sedang menarik penumpang. Namun, sekarang hanya tinggal menunggu di rumah, orang tetap bisa menggunakan layanan ojek bahkan dijemput di tempat yang diinginkan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan smartphone dan layanan internet. Di Indonesia, layanan yang cukup populer yaitu Gojek dan Grab. Bahkan kini layanan mereka tidak hanya sebatas pada antar jemput penumpang, melainkan juga pesan antar makanan dan barang-barang tertentu. Yang kedua itu bidang kesehatan. Sebelumnya orang harus pergi ke klinik atau rumah sakit untuk mendapatkan layanan kesehatan. Mereka perlu menemui dokter untuk mengonsultasikan keluhan yang diderita. Namun, sekarang pertemuan antara dokter dan pasien bisa dilakukan secara virtual. Jadi, dalam bidang kesehatan, contoh ekonomi digital adalah aplikasi layanan kesehatan seperti Halodoc. Dengan adanya aplikasi semacam ini, pasien tidak perlu lagi mengantri di fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan sakit. Mereka bisa berkonsultasi dengan dokter secara virtual, bahkan mendapatkan obat yang dibutuhkan. Yang ketiga itu adalah bidang perbankan. Seiring berkembangnya transaksi secara digital, industri perbankan juga perlu menyesuaikan diri terhadap hal ini. Hal ini karena untuk menuntaskan sebuah transaksi yang dibutuhkan oleh alat pembayaran. Uang tetap menjadi alat pembayaran yang sah, namun sekarang bentuknya sudah berubah menjadi digital. Dalam bidang perbankan, contoh ekonomi digital adalah produk-produk dompet digital yang digunakan untuk bertransaksi di banyak tempat, seperti e-banking, OVO, GoPay, Dana, dan sebagainya. Selain dompet digital, ada juga produk perbankan seperti kartu debit dan kredit yang bisa dimanfaatkan untuk transaksi. Dan yang keempat itu ada di bidang bisnis. Contoh lain ekonomi digital adalah perubahan di bidang bisnis. Dapat dikatakan perubahannya cukup signifikan seperti telah dijelaskan di atas.
Dahulu jika seseorang ingin memulai usaha harus mempunyai toko fisik, karena calon pelanggan akan membeli di toko fisik tersebut. Namun sekarang siapapun dapat memulai usaha tanpa perlu mengandalkan toko fisik. Orang dengan modal minim dapat memulai berwirausaha dengan menjual dagangannya secara online. Selanjutnya itu ada tantangan cyber security dalam ekonomi digital. Yang pertama itu penyalahgunaan jaringan 5G secara tidak sah oleh pihak ketiga. Jaringan 5G merupakan jaringan seluler generasi kelima yang memiliki keunggulan dalam kecepatan internet dibanding jaringan sebelumnya, yaitu 4G. Pengguna dari jaringan ini cukup banyak, disebabkan jaringan ini dapat membantu pekerjaan mereka menjadi lebih efisien. Akan tetapi muncul permasalahan yang terjadi, di mana para pelaku kejahatan dunia maya sebagai pihak ketiga secara tidak sah akan memasuki jaringan nirkabel 5G melalui berbagai titik dan menyalahgunakan data yang tersimpan di handphone. Jaringan 5G di Indonesia memiliki kerentanan serta tidak terlepas dari ancaman keamanan cyber. Bila terjadi kebocoran, Bila terjadi kebocoran data pada jaringan 5G, maka sejumlah data sensitif seperti telepon, chat, dan lain-lain bisa diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya, perusahaan diimbau untuk bisa lebih memilah data-data yang sekiranya tidak penting untuk disortir melalui sistem, sehingga semua data dapat disimpan dengan baik dan ancaman serangan cyber bisa dikurangi. Tantangan yang kedua itu tingkat peningkatan malware seluler. Malware merupakan sebuah perangkat lunak, yaitu software yang berbahaya yang sengaja digunakan untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, sistem, dan jaringan. Malware bisa membahayakan pengguna melalui virus, spyware, dan sebagainya. Malware khusus seluler dirancang untuk menyerang beragam fitur smartphone maupun tablet. Terlebih lagi di era pandemi saat ini, di mana sistem komunikasi dan data bisa diakses seluler, asalkan dengan terkoneksi dengan internet. Malware seluler bisa mencuri data tersebut dan bisa berimbas kepada perusahaan tempat pengguna bekerja. Tantangan yang ketiga itu ada Artificial Intelligence atau AI, salah satu sistem kontrol cybersecurity. AI atau kecerdasan buatan dapat membantu meminimalisir cyber attack. AI bisa mendeteksi ancaman dan menemukan korelasinya dengan potensi risiko yang cepat. Selain itu, bila mewajibkan pengguna untuk mendaftar dengan menginput data pribadi, AI adalah pilihan yang tepat sebagai lapis keamanan back-end. Yang keempat, meningkatnya popularitas perangkat IoT. Penggunaan perangkat Internet of Things sedang menjadi tren saat ini. Namun, dengan popularitasnya yang semakin meningkat, sejalan pula dengan kejahatan cyber yang meningkat pula, dan para peretas tidak akan segan menghancurkan lalu lintas internet. Bila produsen IoT gagal untuk mengamankan perangkat mereka, maka konsumen akan mulai ragu-ragu untuk membeli produk mereka akibat ketakutan dan tidak adanya perlindungan sistem, yaitu cybersecurity. Yang kelima, ransomware menargetkan para pelaku bisnis. Ransomware terdiri dari dua kata, yaitu ransom, yaitu tebusan, dan malware, di mana jenis perangkat ini dirancang untuk menghalangi akses pengguna komputer atau data hingga tebusan dibayar. Serangan ransomware secara langsung atau tidak langsung akan merugikan para pelaku usaha kecil ataupun menengah, di mana para pelaku akan mengirimkan malware atau virus lain ke ponsel atau jaringan seluler yang digunakan saat ini. Virus tersebut akan menginfeksi ponsel maupun komputer yang terhubung dengan jaringan seluler yang sama. Kemudian, semua data atau informasi pribadi akan diakses oleh pelaku. Mereka akan mengancam dan meminta uang tebusannya nantinya kepada para pengguna. Yang keenam itu serangan phishing dan spear phishing. Phishing merupakan teknik kecurian, bertujuan untuk memperoleh data-data informasi pribadi dengan tujuan menguras harta korbannya. Informasi yang didapatkan bisa melalui media sosial, email, via telepon, dan lain-lain. Spear phishing adalah subbagian dari phishing dan merupakan versi yang lebih canggih, di mana penipu mengirim email berbahaya ke korban. Setelah itu, para korban dianalisis dengan baik oleh pelaku berdasarkan kekuatan mental dan emosional. Dan yang ketujuh itu munculnya hacktivisme. Hacktivisme merupakan perpaduan antara hacker dan aktivis. Secara umum, para hacktivisme bertujuan membobol komputer seseorang dan mencuri informasi seperti agenda politik atau sosial. Adapun target mereka biasanya situs web pemerintahan. Mereka mereka akan merusak protokol keamanan dan mengumumkan maksud dari peretasan tersebut. Akan tetapi, tidak peduli apa niat dari para peretas tersebut, serangan kriminal semacam ini merupakan tamparan bagi organisasi pemerintah pentingnya menjaga aset pelanggan, itu masyarakat. Yang kedelapan adalah drone jacking atau ancaman baru serangan cyber. Drone jacking adalah cara pelaku kejahatan cyber menggunakan drone seperti mainan dan dengan mudah mengambil kendali atas informasi pribadi. Yang kesembilan ada pencegahan rekayasa sosial.
yaitu rekayasa sosial berkaitan dengan jenis serangan cyber di mana para peretas fokus pada trik dan strategi non-teknologi daripada menggunakan pendekatan atau alat teknologi untuk menjebak pengguna. Yang ke-10 ada internal perusahaan. Sebagian besar para pelaku usaha tidak menyadari bahwa orang dalam merupakan salah satu ancaman yang bisa menghancurkan sebuah bisnis. Hal ini bisa terjadi karena tidak terpenuhinya hak-hak karyawan dan lain-lain. Selanjutnya ada innovation strategy to assess the problem of cybersecurity challenge in the digital economy. Strategi penguatan cybersecurity di Indonesia, yaitu yang pertama capacity building. Program pelatihan dan peningkatan keahlian cybersecurity dilakukan dalam koordinasi tim kerja pusat operasi dunia maya. Selain itu, diperlukan pembinaan sumber daya manusia tentang pentingnya cybersecurity guna meningkatkan pemahaman langkah-langkah preventif dalam menangkal segala cybercrime. Kita di sini skip saja. Lalu kita lanjut saja langsung ke yang kedua, itu pembentukan undang-undang khusus tentang tindak pidana cyber. Ketidakadaan dasar hukum keamanan cyber mempengaruhi struktur organisasi yang seharusnya regulasi keamanan cyber. Namun dalam ketidakadilan dasar hukum tersebut menjadi mustahil untuk pelaksanaan praktik keamanan cyber yang berskala nasional. Hal ini juga menciptakan kebingungan dalam mengkoordinasi tanggung jawab mengenai keamanan cyber itu sendiri. Rencana Undang-Undang Keamanan Cyber saat ini tidak tersedia untuk publik. Dengan RUU versi lama saja yang tersedia. Namun teks akademik dari RUU tersebut tersedia. Peraturan perundang-undangan di bidang teknologi informasi yang berlaku di Indonesia saat ini belum mengakomodir seluruh tindak pidana cyber. Sehingga terdapat beberapa kejahatan cyber yang saat ini menjadi persoalan terhadap keamanan dan pertahanan, yaitu sebagai faktor dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, belum diatur dalam regulasi nasional. Maka dari itu perlu adanya regulasi khusus terkait tindak pidana cyber di Indonesia. Dalam regulasi khusus ini dirumuskan aturan umum yang akan berlaku untuk semua tindak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kita lanjut ke yang ketiga, itu ada peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor keselamatan yang paling penting menerapkan keamanan dunia maya sesuai dengan praktik yang ditetapkan. Pengetahuan dan keterampilan khusus harus ada dan dipertahankan seiring berkembangnya keadaan kebutuhan keamanan. Sumber daya manusia diwujudkan dalam bentuk program rekrutmen, pengembangan dan pemisahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Orang seringkali merupakan mata rantai terlemah dan rantai keamanan. Dalam rantai keamanan, tidak peduli seberapa hati suatu hari orang bisa membuat kesalahan. Di sana, kesadaran sangat penting dalam keamanan cyber. Dalam manajemen sumber daya untuk manusia, teknologi dan penelitian dan pengembangan, yaitu research and development. Memperkuat keamanan cyber, pemerintah dalam hal ini pendidikan, kebudayaan, Ristek bekerja sama dengan BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika harus menembus pelatihan dan perekrutan profesional keamanan informasi teknologi informasi yang integritas dan etikanya harus dijunjung tinggi melalui pengembangan dan penerapan keamanan cyber. Seperti misalnya itu pendekatan teknis implementasi ISO 25010 pada pengujian aplikasi berbasis Android atau web mendukung pemantauan keamanan data dan antarmuka pengguna yang lebih baik dan pemfilteran konten pornografi di internet. Yang keempat itu adalah kerjasama. Topik keamanan cyber sangat kompleks dan karenanya memerlukan pendekatan multidimensi. Oleh karena itu, tingkatan tata kelola dan penegakan keamanan cyber prinsip multi pihak menjadi sangat penting. Tanpa kerjasama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, masalah pemecahan masalah terkait keamanan cyber terus berlanjut menjadi satu dimensi dan tidak lengkap. Kita lanjut lagi dan kesimpulannya adalah dari pembahasan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa di Indonesia saat ini berada dalam fase krisis keamanan cyber dan telah mencapai tahap yang memprihatinkan.
Strategi keamanan cyber yang perlu diterapkan Indonesia untuk mencapai ketahanan nasional di era ekonomi digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun kapasitas seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua, menyusun undang-undang khusus tentang kejahatan dunia maya untuk memberikan kepastian hukum bagi keamanan dunia maya Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan dan perekrutan tenaga profesional yang berintegritas dan beretika baik untuk mendukung penguatan keamanan internet. Yang keempat, kerjasama pemangku kepentingan nasional melalui kerjasama multilateral dan internasional dalam pengembangan dan penguatan kapabilitas keamanan cyber dan pengembangan infrastruktur dan sumber daya keamanan cyber. Penelitian ini masih jauh dari sempurna, dan perkembangan ancaman cyber semakin meluas dan sulit dihentikan. Sehingga kami berharap untuk penelitian yang lebih teknis di masa mendatang untuk memperkuat keamanan cyber untuk menghadapi tantangan dunia global. Berikut ini daftar perpustakaan. Sudah selesai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.